Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, damai sejahtera untuk seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Allah. Sebelum itu kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih buat penyertaan pimpinanmu dalam kehidupan kami dari malam hingga pagi ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang kau berikan buat kami saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah, kiranya kau memberkati, urapi firman yang akan disampaikan oleh hambamu. Kami siap buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Allah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kembali saya akan membahas pembahasan Alkitab dalam kitab Kejadian. Saat ini saya akan membahas kitab Kejadian pasal yang ke-17. Dan firman Allah juga saya berikan judul Perjanjian Allah dengan Abraham. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Allah mendatangi Abraham secara pribadi. Allah berfirman kepadanya secara pribadi bahwa Allah mengulangi janjinya kepada Abraham, yaitu dia akan memiliki keturunan, keturunannya akan banyak dan keturunannya itu yang menjadi kepala, keturunannya itu akan mengadakan perjanjian dengan Allah. Di sini kita bisa belajar bahwa Allah yang mendatangi Abraham menampakkan diri sebagai Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai. Maka dari itu Allah mengganti juga nama Abraham. Yang tadinya Abram menjadi Abraham. Demikian juga istrinya. Yang tadinya Sarai menjadi Sarah. Itulah firman Allah yang datang dalam kehidupan Abraham saat itu. Allah berfirman, Allah menampakkan diri sebagai Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai. Nah, di sini kita bisa belajar bagaimana Allah juga menuntut Abraham untuk memegang perjanjian firman Allah. Allah juga menuntut Abraham untuk taat terhadap firman Allah. Maka ketika dia taat, janji Allah itu akan menyertai kehidupannya. Janji Allah itu akan dinyatakan dalam kehidupannya. Nah, Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham untuk mengetahui apakah dia taat atau tidak, saudara. Nah, apakah perjanjian Allah dengan Abraham itu? Apa tandanya? Nah, tanda perjanjian Allah dengan Abraham adalah sunat. Kalau tanda perjanjian Allah dengan Nuh adalah pelangi, saudara. Nah, tetapi tanda perjanjian Allah dengan Abraham adalah sunat. Nah, ini pertama kali yang dicatat dalam Alkitab tentang sunat, saudara. Nah, apa saja yang bisa kita pelajari dari perjanjian Allah dengan Abraham ini? Melalui tanda sunat ini, melalui sunat ini, saudara. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari adalah sunat adalah tanda bahwa mereka telah menerima perjanjian Allah. Jadi Allah ingin mereka taat, memegang perjanjian Tuhan dengan cara melakukan sunat. Melakukan sunat ini, saudara. Mengerat kulit katan mereka yang laki-laki, saudara. Jadi tanda mereka menerima perjanjian Allah. Ketika mereka menerima perjanjian dari Allah, maka tuntutannya adalah mereka harus taat, saudara. Mereka harus sunat. Nah, hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah sunat merupakan materai kebenaran yang mereka miliki oleh iman. Kita bisa melihat dalam Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-11, saudara. Demikian firman Allah. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Jadi sunat yang kedua yang bisa kita pelajari adalah merupakan materai kebenaran yang mereka miliki oleh iman. Jadi melakukan sunat itu merupakan tanda mereka beriman kepada Allah. Ketika mereka melakukan sunat, maka mereka melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah. Mereka tetap memegang perjanjian Allah itu, saudara. Jadi bisa kita pelajari bahwa ketika kita ingin melihat mujizat Allah, ketika kita ingin melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu taat terhadap firman Allah. Setia memegang perjanjian Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami pada saat ini, bahwa Engkau menginginkan kami umat-umat-Mu taat dan setia terhadap janji kebenaran firman-Mu. Ajar kami Roh Kudus untuk kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu dengan setia.
Sebentar kami akan melangkah di hari yang baru, kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan kesehatan, berkat jasmani yang melimpah, terlebih berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.